Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengzainul Khairunisa, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 4C. Saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester genap dalam mata kuliah Studi Hadis Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang siapa Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik, yang pertama, pembahasan mengenai biografi kehidupan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar At-Tanari Al-Jawi Al-Bantani, yang kemudian lebih dikenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa beliau bisa lebih dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani? Sebenarnya, kata Al-Bantani ini hanya penisbatan yang merujuk kepada kota kelahirannya, yaitu kota Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan di Desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau meninggal dunia di Mekah pada tanggal 25 Syawal tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi dalam usia 84 tahun. Makam beliau terletak di Jannatul Mu'alla di kota Mekah. Makamnya pun bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yakni Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun beliau wafat di Jazirah Arab, namun sampai saat ini setiap tahunnya selalu diadakan haul atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani di tanah air. Tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Serang yang saat ini diasuh oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ayahnya ialah Kiai Haji Umar bin Arabi, adalah ulama dan penghulu desa Tanara dan juga pemimpin sebuah masjid di desa yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren milik keluarganya. Ibunya bernama Nyai Zubaidah, seorang wanita sholihah dan taat beragama. Dikatakan bahwa Nyai Zubaidah ini selama mengandung Syekh Nawawi, ia tak pernah henti untuk mendoakan anaknya agar kelak anaknya menjadi anak yang sholih. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani bisa menjadi seorang syekh yang besar itu disebabkan dari doa ibunya. Syekh Nawawi adalah keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin Sultan Banten pertama yang bernama Sunyararas. Kepribadian Syekh Nawawi Al-Bantani. Terlahir dari keluarga yang agamis dan dalam lingkungan yang menjadi pusat kesultanan sekaligus pusat penyebaran agama Islam di Banten, memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan intelektualnya. Kecerdasannya diwarisi dari orang tua dan para nenek moyangnya yang merupakan orang-orang berpengaruh, baik dalam bidang agama maupun pemerintahan. Karena terlahir dari lingkungan yang agamis dan mempunyai kecerdasan yang juga diwarisi keluarganya, tak heran bila Syekh Nawawi kian besar kecintaannya terhadap ilmu agama. Syekh Nawawi pun sangat terpengaruh dengan pernyataan Imam Syafi'i dalam mendorong pencarian ilmu kepada murid-muridnya. Sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i ialah, tidaklah layak bagi seseorang yang berakal dan berilmu beristirahat dalam mencari ilmu. Tinggalkan negerimu dan berkelanalah. Kelak engkau akan menemukan pengganti orang yang kau tinggalkan. Bersusah payahlah, karena sesungguhnya ketinggian derajat kehidupan hanya bisa dicapai dengan kesusah payahan. Pernyataan tersebutlah yang memacu dan mendorong Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menggali, mencari, dan memperdalam ilmu agamanya pada usia 15 tahun, di mana pada usia tersebut Syekh Nawawi bersama kedua saudaranya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah musim haji usai, ia tidak langsung pulang ke Indonesia, melainkan tinggal di Mekah untuk memperdalam ilmu agamanya. Beliau gunakan untuk belajar ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadis, tafsir, dan terutama belajar ilmu fikih. Syekh Nawawi terkenal sebagai salah seorang ulama besar di kalangan umat Islam internasional. Beliau dikenal melalui karya-karya tulisannya dan memperoleh gelar kehormatan dari Arab Saudi, Mesir, dan Suriah yang diberikan kepadanya.
Walaupun begitu, kehidupan Syekh Nawawi penuh dengan kesederhanaan. Kesederhanaannya sangat mengesankan sehingga seakan-akan beliau bukanlah seorang syekh guru besar. Pernah ada seorang orientalis bernama Snob bercerita bahwa penampilan Nawawi yang tidak mementingkan penampilan, sehingga sampai-sampai jika fikih Islam tidak mewajibkan kebersihan, dia pastilah menjadi orang yang kotor sekali. Begitulah sikap kesederhanaan kehidupan Syekh Nawawi. Tetapi, sikap kesederhanaannya bukan berarti menunjukkan bahwa beliau meninggalkan urusan dunia. Beliau pernah mencoba aktif menjadi syekh haji, semacam biro perjalanan haji, sebagaimana dijalankan oleh adiknya, yakni Tamim. Namun, segera beliau tinggalkan, karena beliau merasa bahwa dirinya bukan seorang tipe berbakat dalam mencari uang dan kehidupan mewah. Para muridnya pun lebih menyarankan demikian karena beliau tidak cocok untuk itu. Lanjut ke rihlah ilmiah Syekh Nawawi Al-Bantani. Awal perjalanan rihlahnya dimulai dari perjalanan intelektual Syekh Nawawi saat beliau berumur 5 tahun yang langsung belajar di bawah asuhan ayahandanya. Ketika berumur 8 tahun, dimulailah pengembaraannya untuk mencari ilmu di Jawa Timur. Lalu, setelah 3 tahun belajar di Jawa Timur, beliau melanjutkan ke salah satu pondok di daerah Jawa Barat, tepatnya di Cikampek, untuk mendalami ilmu lughah, yaitu ilmu bahasa. Dilanjut rihlah beliau ke luar negeri, yaitu pada usia 15 tahun bersama dengan saudara-saudaranya Syekh Nawawi berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan inilah digunakan beliau untuk mengecap berbagai ilmu pengetahuan agama di kota Mekah. Selesai pendidikan di Mekah, Syekh Nawawi kemudian melanjutkan pengembaraan ilmunya ke negara Mesir dan Syria. Nah, setelah 30 tahun berada di negara Arab atas restu dari guru-gurunya, beliau kembali ke Tanarah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang didapatnya di Mekah. Syekh Nawawi juga memimpin pesantren peninggalan sang ayah. Lanjut, guru-guru Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertama kali, Syekh Nawawi mendapat bimbingan dari Syekh Khatib Sambas, yang merupakan seorang penggabung Torekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kemudian, beliau juga berguru kepada Said Ahmad Nahrawi dan Said Ahmad Dimyati. Dua ulama ini juga yang mula-mula membimbing Syekh Nawawi Al-Bantani dalam berbagai disiplin ilmu, membentuk karakternya dengan sikap positif di dalam menghadapi goncangan psikologi yang ada, dan mengajarkan untuk selalu memegang nilai-nilai agama dan memantapkan prinsip akidah. Lalu, Syekh Nawawi Al-Bantani juga berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan dan Muhammad Khatib Al-Hambali. Berikut murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani ialah Syekh Khalil Bangkalani dari Madura, Syekh Raden Asnawi dari Jawa Tengah, Syekh Asy'ari dari Bawean, Syekh Asnawi dari Caringin Labuan Banten, lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jawa Timur, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah, lalu Kiai Haji Tubagus Bakri dari Sempur, Purwakarta, dan Kiai Haji Arsyad Tawil dari Banten. Dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang menjadi ulama-ulama besar di Indonesia maupun di Arab. Kita lanjut ke pembahasan karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama dalam bidang tafsir, yaitu Tafsir Al-Munir li Ma'alim At-Tanzil atau lebih dikenal juga dengan nama Tafsir Maroh Labib li Kasyaf Makna Al-Quran Majid yang terdiri dari 2 jilid. Selanjutnya dalam bidang hadis, yaitu Kitab Tangkih Al-Qaul, Syarah Kitab Lubab Al-Hadis karya Imam As-Suyuti. Selanjutnya di dalam bidang ilmu kalam, di antara kitabnya adalah Kitab Fath Al-Majid, Kitab Tijan Ad-Daruri, Kitab An-Najah Al-Jadidah, Kitab Zari'ah Al-Yakin ala Al-Barahin, Kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah Ba'in Usuluddin wal Fiqh wat Tasawuf, Kitab As-Simar Al-Yani'ah, Kitab Hilyah As-Sibyan ala Fath Ar-Rahman, dan Kitab Nur Az-Zulam.
Selanjutnya, di dalam bidang fikih, di antara kitabnya adalah Kitab At-Tausyih, Kitab Sulam Al-Munajat, Kitab Nihayah Az-Zain, Kitab Mirqah As-Su'ud At-Tasdiq, Kitab Sulub Al-Jadah, Kitab Al-Aqd As-Samin, Kitab Fat Al-Mujib, Kitab Uqud Al-Lujain fi Bayan Hukuk Al-Zawjain, Kitab Qutul Habibi Al-Gharib, dan Kitab Kasyifah As-Sajjad. Selanjutnya, di dalam bidang akhlak atau tasawuf, di antara kitabnya adalah Kitab Qami' At-Tugyan ala Manzumah Syub' Al-Iman, Kitab Salalim Al-Fudala, Kitab Misbah Azum ala Manhaj At-Tam fi Tawbib Al-Hukum, Kitab Maraqi Al-Ubudiyah, Kitab Syarah ala Manzumah Asy-Syaikh Muhammad Ad-Dimyati fi Tawassul bi Asma' Allah Al-Husna. Selanjutnya, di dalam bidang tarik, yaitu kelahiran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di antara kitabnya adalah Kitab Al-Ibrir Ad-Dani, Kitab Madarij As-Su'ud ila Iktisa'il Burud, Kitab Fat Samad. Selanjutnya, di dalam bidang bahasa dan kesastraan Arab, di antara kitabnya adalah Kitab Fat Ghafir Al-Khatihiyah ala Al-Kawakib Al-Jaliyah fi Nazam Al-Birumiyah, Kitab Al-Fusus Al-Yakutiyah, Kitab Kasyaf Al-Marutiyah, dan Kitab Luba Al-Bayan. Selanjutnya, pembahasan mengenai peran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bidang hadis. Syekh Nawawi Al-Bantani turut meluahkan keluhannya terhadap pandangan setengah golongan yang meremehkan kandungan hadis-hadis dhaif kitab Lubab Al-Hadis. Oleh itu, beliau menulis kitab hadis Tangkih Al-Qaul agar kitab Lubab Al-Hadis tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi ia hanya boleh menjadi rujukan dan bacaan karena hadis dhaif menurut jumhur ulama adalah boleh digunakan hujjah dalam fadhail amal, sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar dalam Tanbih Al-Akhyar dan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab. Pembahasan selanjutnya mengenai telaah karya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bidang hadis. Kitab Tangkih Al-Qaul. Kitab Tangkih Al-Qaul adalah terjemahan dari kitab Lubab Al-Hadis, karya Al-Alamah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab ini membahas berbagai amalan fardu maupun sunnah, baik yang menyangkut ibadah maupun amalan utama, serta adab yang harus dikerjakan oleh setiap individu muslim dan muslimat. Kitab ini terbagi isinya menjadi 40 bab, yang dimulai dengan bab keutamaan ilmu dan para ulama, serta diakhiri dengan bab tentang keutamaan sabar dikala mendapat musibah. Dalam kitab Tangkih Al-Qaul ini, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa kitab Lubab Al-Hadis berlaku perubahan pada lafaz dan terpadam karena tiada yang mensyarahkan kitab ini sebelumnya. Sedangkan kitab Lubab Al-Hadis ini menjadi rujukan masyarakat di Jawa. Syarah Syekh Nawawi Al-Bantani memperjelaskan kepentingan isnad, dan justru setiap hadis kitab Lubab Al-Hadis diberi penilaian menurut kaidah Mustalah Al-Hadis. Berikut gambar kitab hadis karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni kitab Tangkih Al-Qaul, karya hadis Syekh Nawawi Al-Bantani yang fenomenal. Demikianlah pemaparan tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.